Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat hari Minggu. Kita kembali bersekutu dalam ibadah online di pagi yang cerah ini, Minggu 31 Mei 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, semua dalam keadaan sehat sukacita dan penuh damai sejahtera. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, yaitu hari dicurahkannya Roh Kudus. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh dan kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Bapa, Allah yang setia memelihara kami dan alam semesta. Kami bersyukur karena hanya karena penyertaan-Mu yang sempurna, maka kami dapat melewati satu minggu berlalu. Terima kasih atas anugerah, kebaikan, dan kemurahan-Mu yang tiada habisnya menaungi kami, keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami, gereja, bahkan negara kami tercinta Indonesia. Bapa, ajarkan kami untuk terus menghadirkan Kristus di masa kemelut ini melalui berbagai upaya yang dapat kami lakukan untuk dapat menolong mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Di hari pertama minggu ini Bapa, kembali kami mau duduk tenang di pelataran-Mu, menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu yang hidup. Kami ingin menyatakan cinta kami kepadamu melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah semakin hari kehidupan kami semakin dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita-Mu yang kekal. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, bagi hamba-Mu, Bapa Pendeta Horas Yahaan yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Firman-Mu yang berkuasa akan memberkati dan menghidupi kami, sehingga di tengah kemelut pandemik COVID-19 ini, kami tetap dikuatkan untuk terus melangkah maju dengan penuh ucapan syukur atas campur tangan Tuhan yang selalu menghibur kami dan membawa kemenangan. Terima kasih juga Bapa, pada hari ini kami boleh merayakan Hari Pentakosta. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup taat dan setia pada pimpinan Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Biarlah persekutuan ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan bacaan firman Tuhan bertanggapan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Hai Dreamers, apa kabar? Kita mau naik pujian ya pada hari pencurahan Roh Kudus ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di
Shalom Bapak Ibu terkasih. Kita berjumpa lagi dalam program siaran langsung ibadah Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Terima kasih, saya percaya Bapak Ibu sekalian ada dalam penyertaan Tuhan. Dan hari ini kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami ada di hari terakhir di bulan ini. Kami percaya penyertaan-Mu akan terus Engkau nyatakan di dalam situasi apapun ya Tuhan. Terbukti kami ada sekarang itu karena Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami hari ini bersama-sama datang kepada Tuhan. Seperti hamba-Mu Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami dan Engkau memberkati apa yang telah aku persiapkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini tepatnya hari Raya Pentakosta, di mana kita memperingati hari ke-50 di dalam kalender gerejawi, yaitu hari dihitung dari hari kebangkitan Kristus. Ya, sebelum jauh kita membahas firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka dari ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-41. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-41. Firman Tuhan agak panjang hari ini, maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa simak ayat demi ayat. Judulnya Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit. Dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita,
ia telah mati dan dikuburkan. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidaklah mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sekali lagi saya baca, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat terakhir, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itulah firman buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang telah memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, berbicara mengenai hari Pentakosta, orang-orang pasti langsung berpikir tentang hari pencurahan Roh Kudus. Kemudian membahas mengenai kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu. Namun berbicara mengenai hari raya Pentakosta itu luas. Karena Pentakosta itu adalah perayaan tahunan. Di dalam perjanjian lama Pentakosta itu dirayakan 7 minggu setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan pada perayaan Pentakosta orang Israel juga memperingati hari diturunkannya Taurat Tuhan lewat hambanya Musa di Gunung Sinai. Namun semakin berkembang bahwa pada perayaan hari Pentakosta itu diperingati juga sebagai panen raya gandum. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, perayaan Pentakosta itu semakin berkembang. Bahkan dalam peristiwa Pentakosta yang ada, yang kita baca tadi itu dirayakan festival panen raya. Jadi semua orang-orang Yahudi yang ada di berbagai tempat itu berkumpul. Jadi sekali lagi, berbicara mengenai hari raya Pentakosta itu berbicara tentang satu peristiwa besar, satu peristiwa penting. Karena ada beberapa hari raya dalam orang Yahudi atau orang Israel. Tapi ada 3 hari raya besar. Yang pertama ada hari raya Paskah, yang kedua adalah hari raya Pentakosta, dan yang ketiga hari raya Pondok Daun. Jadi sekali lagi, berbicara mengenai Pentakosta itu berbicara mengenai sesuatu yang besar. Itu berbicara mengenai sesuatu yang penting. Saking pentingnya, Yesus begitu menekankan kepada rasul-rasul pada saat itu sebelum ia naik ke surga. Poin pertama yang kita baca hari ini, mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Ini poin pertama. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara terkasih, pesan Yesus kepada para rasul, jangan kemana-mana. Ini yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudara terkasih. Yesus menekankan kalian cukup tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana. Dengan istilah keren sekarang itu stay at home, cukup di rumah saja. Pesan yang sangat penting. Kenapa Yesus memesankan hal itu dengan kesan yang agak penting? Yang pertama karena murid-murid sudah kehilangan Yesus 2 kali. Kehilangan yang pertama adalah saat Yesus meninggal, tetapi murid-murid tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit. Kemudian kehilangan yang kedua, bahwa Yesus akan naik ke sorga. Yesus tahu kalau saya pergi, maka murid-murid ini akan terpecah belah. Murid-murid ini akan berserak kembali. Namun Yesus tahu kenapa Yesus melarang murid-murid untuk tidak kemana-mana. Karena tidak lama lagi orang-orang akan merayakan hari raya besar, yaitu hari raya Pentakosta. Yesus tahu. Karena hari raya ini adalah hari raya tahunan. Yesus tahu akan banyak orang berkumpul. Inilah saat yang tepat. Inilah momen yang tidak akan dilewatkan begitu saja. Di mana orang-orang banyak akan berkumpul. Dan benar, Tuhan menepati janjinya. Tepat pada hari raya Pentakosta, di mana orang-orang banyak telah berkumpul, maka murid-murid Yesus juga berkumpul di satu tempat. Nah, ketika mereka berkumpul, itulah Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk api. Dan kemudian Alkitab mencatat, para rasul itu berbicara dalam bahasa-bahasa bangsa lain. Boleh kita ingat Bapak Ibu saudara terkasih, janji Kristus sebelum ia naik surga di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu dan kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Yesus menyuruh supaya para rasul tidak kemana-mana. Jangan kemana-mana. Boleh dibayangkan Bapak Ibu saudara terkasih, kalau para rasul pada saat itu tercerai-berai setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Maka saya tidak tahu kepada siapa Tuhan menepati janjinya itu. Pasti ada. Tapi Yesus mau pada saat itu biarlah ke-12 rasul itu setelah Yudas digantikan oleh Matias lewat undi. Maka murid-murid itulah yang layak menerima janji itu. Sekali lagi Bapak Ibu saudara terkasih, bisa dibayangkan kalau murid-murid itu pergi kemana-mana, maka janji itu tidak akan pernah mereka terima. Dan hal itu mereka terima, yaitu lewat kuasa di mana mereka bisa berbicara di dalam bahasa-bahasa orang lain yang memang mereka tidak mengerti. Itu poin kedua, jangan kemana-mana. Poin pertama jangan kemana-mana. Poin kedua, di dalam bacaan yang begitu panjang yang kita bahas tadi, jangan kemana-mana. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, pada peristiwa penangkapan dan penganiayaan Yesus, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus pergi kemana-mana. Harusnya ia ada bersama dengan murid-murid. Harusnya ia ada bersama dengan Yesus seperti janjinya. Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau Tuhan. Itulah janji Petrus kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, 3 kali ia ditanya oleh orang yang berbeda. Bukankah kamu orang yang bersama-sama dengan dia? Bukankah kamu orang yang bersama-sama dengan dia? Petrus berkata, aku tidak mengenal dia, aku tidak mengenal dia. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Karena Yesus tahu orang ini punya potensi. Maka setelah Yesus bangkit, 40 hari Yesus menyatakan diri. Secara khusus Yesus samperin Petrus. Yesus samperin Petrus. Dan secara khusus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Satu pesan Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Puji Tuhan, setelah peristiwa itu Petrus tidak kemana-mana. Pada saat pemilihan
pengganti Yudas pada saat itu, terpilihlah Matias. Petrus sendiri yang memimpin di depan 120 orang percaya pada saat itu. Dan pada poin yang kita baca, Petrus juga yang tampil gilang gemilang untuk membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang banyak pada saat itu. Karena di ayat yang ke-13, satu ayat sebelum bacaan kita tadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14, di atasnya kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-13. Ketika orang-orang banyak itu melihat bahwa para rasul itu berbicara dalam bahasa-bahasa orang lain, maka orang-orang itu menyindir dengan berkata demikian. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Disinilah Petrus sangat tidak berterima akan sindiran itu. Karena hari itu baru pukul 9. Orang itu tidak sedang minum anggur. Kata-kata ledekannya seperti ini. Ada bahasa anggur manis. Anggur manis itu adalah dalam bahasa aslinya itu gleukos. Gleukos ini yaitu anggur muda atau anggur baru, anggur yang sudah diperas tapi belum mengalami fermentasi. Nah, kemudian akar kata gleukos ini bermuara kepada glukosa, yaitu sesuatu yang manis. Tidak mungkin orang meminum yang manis lalu memabukkan. Apalagi hari itu masih jam 9 pagi. Tetapi karena sindiran ini sudah masuk kepada sindiran sarkastik, yaitu sindiran yang begitu tajam yang bisa menyakiti hati orang. Lantas Petrus tampil dengan berkata di ayat yang kita baca tadi dalam ayat 14 dan ayat 15. Mendengar kalimat-kalimat sarkastik itu, maka bangkitlah Petrus dan berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah dengan perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Dengan tegas Petrus menyangkal, dan tidak hanya menyangkal, tetapi karena Petrus tidak kemana-mana, maka Tuhan menggenapi janjinya. Kembali di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetaplah tinggal di sini, maka ketika Roh Kudus itu akan dicurahkan, kamu akan menerima kuasa. Dan Petrus menerima kuasa itu. Kuasa itu apa? Kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Kuasa untuk menegur. Dialah orang yang kamu tangkap. Dialah orang yang kamu bunuh. Dan Petrus dengan tegas berkata di ayat yang ke-36. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalimat ini kalau diucapkan oleh orang biasa mungkin bisa. Tapi kalau orang itu tidak memiliki kuasa, maka kalimat itu tidak akan pernah menyentuh orang yang mendengarkan khotbah Petrus. Khotbah yang begitu berkuasa. Ingat, Tuhan telah menggenapkan janjinya. Masih ada satu janji Tuhan yang digenapkan kepada Petrus. Tetapi apa yang Tuhan janjikan lewat pencurahan Roh Kudus, yaitu maka Petrus akan menerima kuasa berikut dengan ke-11 rasul-rasul itu. Dan tidak boleh disangkal, sejarah mencatat akibat khotbah Petrus itu. Tadi kita baca di dalam ayat yang sebentar Bapak Ibu ya. Di dalam ayat yang sebentar. Ayat 37 berkata begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya, ingat loh, mereka bertanya, berarti lebih dari satu orang. Mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Mungkin ada tanya jawab, Petrus mungkin ditanya berapa orang, ke-11 rasul yang lain juga ditanya oleh berapa orang. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bayangkan, orang-orang yang tadi meledek, mereka mabuk oleh anggur manis. Tapi mendengar khotbah Petrus yang penuh kuasa itu, mereka memberi diri mereka untuk percaya lalu dibaptis. Sekali lagi, sejarah mencatat
orang-orang yang menerima Yesus pada saat itu berjumlah 3.000 orang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, andai kata Petrus pergi kemana-mana, ia tetap menghilang setelah ia menyangkal Yesus. Maka Alkitab tidak mencatat ini. Kalau dahulu Petrus bisa menangkap ikan yang banyak, sebanyak kalau nggak salah 153 ekor. Jalannya hampir robek. Tapi karena ini yang menjaring adalah Roh Kudus. Jala Roh Kudus tidak akan pernah robek. Ia bisa menjaring tidak hanya 3.000. Ia bisa menjaring tidak hanya puluhan ribu. Tapi ia bisa menjaring seisi dunia ini. Andaikan orang membuka diri, percaya, lalu dibaptis. Oh haleluya, Bapak Ibu Saudara terkasih, Petrus pernah gagal, tapi ia kemudian tidak kemana-mana. Dan janji Tuhan yang berikut, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu genap Tuhan Yesus lakukan. Karena saksi pertama lewat pencurahan Roh Kudus melalui Hari Raya Pentakosta adalah Petrus dan ke-11 rasul lainnya. Hanya untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Tadi saya terangkan di depan. Di dalam Perjanjian Lama, Hari Raya Pentakosta diperingati dengan turunnya Taurat Tuhan kepada bangsa Israel. Maka di dalam Perjanjian Baru, Hari Raya Pentakosta diperingati dengan turunnya Roh Kudus. Kemudian dalam Perjanjian Lama Pentakosta diperingati dengan panen raya gandum. Tapi dalam Perjanjian Baru, Hari Raya diperingati dengan panen jiwa. Bapak-bapak Saudara terkasih, mungkin kita berkata seperti ini, aku ingin seperti Petrus, tapi aku pernah gagal. Bapak Ibu Saudara terkasih, Petrus lebih gagal lagi. Ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Para murid juga pada saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Sangat luar biasa. Tapi mereka tidak kemana-mana. Nah seandainya Bapak Ibu sedang mengalami pengalaman yang begitu pahit. Sedang mengalami kegagalan demi kegagalan. Bahkan sedang mengalami kehampaan karena akibat dari pandemik COVID-19 ini. Seperti tema kita hari ini, kita tidak perlu kemana-mana. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah. Tapi pesan firman Tuhan, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kejatuhan, kita tidak perlu mencari solusi kemana-mana. Kita tidak perlu mencari solusi bahkan mungkin salah. Tetapi Tuhan berkata, ketika kita mengalami kegagalan, marilah kepada kamu sekalian yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, Saudara terkasih, jangan kemana-mana. Seperti tema kita hari ini. Cukup di tempat kita berseru kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan apa yang akan kita butuhkan. Inilah firman Tuhan buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Selamat memperingati Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengarkan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali akan janji-janji Tuhan yang Ia sudah pernah janjikan. Kalau Petrus mungkin bisa lupa, karena Tuhan pernah berjanji di dalam Matius yang ke-19, Matius 4 ayat 18-19. Ketika Petrus asik membetulkan jalannya dengan Andreas, Yesus memanggil dan berkata, kalian akan kujadikan penjala manusia. Kalau Petrus bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan terbukti ya Tuhan, Engkau telah menjadikan hamba-Mu Petrus sebagai penjala manusia. Maka lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, di mana Engkau telah menepati janji-Mu ya Tuhan. Ada begitu banyak janji yang telah Engkau kabulkan. Dan itulah yang menjadi modal kami, untuk kami melewati hari-hari yang kami tidak tahu akan apa yang terjadi ke depan. Tapi yang kami tahu, Engkau tetap senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Sebagaimana Engkau menyertai Petrus dan ke-11 rasul yang lain. Di mana Engkau berjanji akan mencurahkan Roh Kudus.
dan memberikan kuasa. Dan mereka akan menjadi saksi. Dan kuasa itu telah Engkau berikan. Dan kuasa itu pula yang telah kami miliki ya Tuhan lewat Roh Kudus-Mu. Untuk kuasa itu kami pakai. Tidak hanya melewati pandemik ini saja. Tapi kuasa itu kami pakai untuk bersaksi. Untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu saya terkasih, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan yang diucapkan oleh setiap orang percaya dari segala abad dan tempat. Oleh sebab itu, mari kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menjagai kami dan memenuhi hati kami sepanjang hidup kami. Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamahlah hatiku, Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku
Bapak Ibu saudara terkasih, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk kita tetap memberikan persembahan di layar handphone atau laptop Bapak Ibu sudah tertera nomor rekening, dan kemudian kita akan menyaksikan beberapa pengumuman berikut. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, tibalah kita di akhir ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Allah di dalam surga, segala puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Allah yang selalu menepati janjinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim. Dan itulah janji firman Tuhan. Dan sekarang kami lebih yakin dalam melangkah dalam hidup ini. Karena kami tahu kami selalu disertai oleh Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Termasuk mereka-mereka yang tengah mengalami hidup yang tidak enak. Hidup tidak punya apa-apa. Hidup di tengah kesakitan karena COVID-19 ini. Biar semua orang tahu, ya Tuhan, bahwa ada Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami. Bahwa ada Engkau yang senantiasa menuntun hidup kami. Bahwa ada Engkau yang senantiasa menghibur kehidupan kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sekarang bergumul untuk kesehatan akibat pandemi ini, ya Tuhan, kami berdoa Engkau nyatakan kuasa-Mu lewat setiap obat, lewat setiap jamahan para medis, ya Tuhan. Dan berkati pula para medis yang terus menerus memberikan yang terbaik kepada para pasien yang kena COVID-19 ini, ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan meneguhkan hati mereka. Dan lewat tangan-tangan mereka, Engkau menyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Sehingga semakin banyak lagi yang disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Gereja Rasuli Indonesia, ya Tuhan. Mungkin ada yang ada yang mengalami dampak yang begitu besar. Kami berdoa, pegang tangan mereka, ya Tuhan. Kami percaya sekalipun kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang hidup kami. Berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pendeta Rinaldo Panggabean. Kau berkati apa yang menjadi isi hatinya, berkati sekolahnya, berkati keluarga, istri Mbak Ai, dan juga kedua anaknya Ayah dan Ayes, ya Tuhan. Berkati juga hamba Pendeta Yesua Jab, serta dengan Ibu Teli dan anaknya Winnie, ya Tuhan. Berkati apa yang menjadi kedudukan hatinya. Bahkan seluruh kehidupan kami, Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan disempurnakan oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat Allah Tritunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa setelah ini masih ada siaran atau program untuk anak-anak kita, untuk anak-anak Abah. Jangan lupa adik-adik
untuk mengikuti ibadah Aba yang akan dipimpin oleh semua guru-guru sekolah minggu kita. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu terkasih, minggu depan kita sudah masuk di minggu pertama bulan Juni. Tidak terasa ya, besok kita sudah memasuki bulan pertengahan. Jangan lupa persiapkan diri masing-masing untuk kita masuk dalam meja pertemuan kudus yang akan dipimpin langsung oleh gembala sidang kita. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.